Salam sejahtera buat kita semuanya. Materi keempat, mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah akan membahas tentang kepengawasan pendidikan. Bicara kepengawasan pendidikan, yang pertama kita pelajari yaitu konsep pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan, pengertian pengawasan pendidikan atau pengawas pendidikan. Pengawasan pendidikan yaitu suatu proses yang di dalamnya terdapat aktivitas dan disusun secara sistematis guna memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana serta standar yang telah ditentukan sehingga pada gilirannya dapat dipastikan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawas pendidikan. Yang pertama yaitu informatif progresif. Fungsinya adalah pengawasan sebagai pengatur informasi untuk progres atau kemajuan suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, pengecekan preventif. Fungsinya adalah bagaimana pengawas dapat melakukan pengecekan dan pencegahan terhadap penyimpangan yang telah ditetapkan. Ketiga, korektif. Maksudnya adalah ketika terjadi kesalahan, seorang pengawas harus dapat mengkoreksi kesalahan dengan mengarahkan atau melakukan perbaikan. Selanjutnya, tujuan pengawasan pendidikan, yaitu untuk memastikan pelaksanaan dan hasil yang dapat dicapai sesuai dengan rencana dan sesuai dengan key performance indikatornya. Bicara yang kedua yaitu terkait supervisi pengawasan. Pengertian supervisi pengawasan itu apa? Yaitu suatu proses terencana dalam pendampingan pengembangan peningkatan situasi belajar mengajar dengan aktivitas pengawasan, pengarahan, maupun bimbingan. Fungsi supervisi pendidikan itu apa? Yang pertama, sebagai penelitian. Penelitian merupakan fungsi untuk mengungkapkan fakta-fakta autentik dan objektif terhadap dinamika sekolah. Yang kedua, penilaian. Yang dimaksud adalah supervisi memiliki fungsi untuk menilai kinerja setelah dievaluasi dan lebih menitikberatkan pada hal-hal positif. Yang ketiga, lakukan perbaikan. Dalam fungsi supervisi diartikan dapat bekerja sama dengan pendampingan guru untuk memperbaiki kondisi yang ada setelah mengetahui dan melakukan penilaian. Yang keempat, peningkatan ini berfungsi untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi sekolah pada tujuan awalnya. Jadi, bicara fungsi supervisi pendidikan ada 4, yaitu sebagai penelitian, sebagai penilaian, sebagai perbaikan, dan sebagai peningkatan. Kemudian kita akan kaji tentang inspeksi pendidikan. Inspeksi apa? Yaitu metode controlling perintah yang dilakukan oleh atasan untuk menciptakan check and balance. Check and balance maksudnya dicek kembali, kemudian disesuaikan, dilakukan pengecekan dan penyesuaian. Fungsinya apa? Supaya rumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan kinerja, penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan administrasi dapat dilakukan dengan baik adanya. Tujuan berikutnya adalah untuk memeriksa dan inspeksi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Balik lagi, dicek and dibalancekan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Pengawasan pendidikan, kita akan kaji berikutnya yaitu bicaranya pengawasan pendidikan. Bicara pengawasan pendidikan di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengambil alih fungsi pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada suatu pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Menurut ketetapan Menteri Pendidikan PAN nomor 118
tahun 1996 pasal 1 ayat 1. Supervisi atau pengawasan itu apa? Yaitu bantuan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Bicara supervisi pendidikan, kita kaji pertama yaitu prinsip dasar supervisi pendidikan. Menurut Sergio Yami menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip supervisi, yaitu saling mempercayai, hubungannya harus horizontal, harus komunikatif, dan adanya pemberian bantuan. Modal supervisi sedikitnya dibagi menjadi ke dalam supervisi konvensional, saintif, klinis, artik, dan dilakukan secara bersama-sama. Metode dan tekniknya, supervisi dapat menggunakan metode dan teknik yang dianggap tepat dalam melaksanakan supervisi, yaitu dapat berupa individu maupun kelompok. Kalau dia individu, dilakukan dengan cara observasi kelas. Kemudian melakukan individual conference, diskusi, kunjungan kelas, evaluasi, bulletin supervisi, dan professional reading and writing. Nah, kalau supervisi kelompok dapat berupa rapat supervisi, peer supervisi, perpustakaan profesional, demonstrasi mengajar, lokal karya, insert training, dan organisasi profesional. Ruang lingkup pengawasan pendidikan itu apa saja? Yaitu meliputi pengawasan sekolah, pengawasan akademik, pengawasan manajerial, dan masing-masing wilayah tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Pengawasan akademik dimaksudkan untuk apa? Yaitu untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang akademik yang dilakukan oleh guru, dan pada prinsipnya pengawasannya ini memperhatikan prinsip demokratis, bekerja secara kelompok, dan berpartisipasi aktif dari pihak pembinaan, pemantauan, dan penilaian serta layanan. Pengawasan manajerial. Ini kita fokuskan pada kurikulum dan pembelajaran kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenangan, keuangan, hubungan masyarakat sekolah, dan adanya layanan khusus. Bicara yang berikutnya kita kaji terkait etika supervisi pendidikan. Etika ini memegang peranan penting dalam supervisi dan pengawasan pendidikan. Sebab dalam etika terdapat unsur penting seperti cara berpikir, kebiasaan, adat, dan perasaan, serta sikap, karakter, dan watak kesusilaan. Hal tersebut hendaknya menjadi pegangan bagi supervisi pendidikan dan tidak boleh diabaikan. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih.